aku nggak ada niat sama sekali untuk melaporkan Mas Agus ya Mas, apalagi terkait mungkin penggelapan, penyalahgunaan donasi dan lain-lain ya Mas gitu, sebelum dipindahkan ke rekening yayasan. Nggak mau, ngapain gitu loh maksudku. Ini semua kita lakukan demi Mas Agus. Ini saya yakin Mas Agus itu walaupun tidak bisa melihat saat ini, tapi Mas Agus punya pendengaran dan punya hati yang baik. Ya, saya masih berpikir baik sama Mas Agus gitu. Permasalahan donasi antara Agus sama Teh Novi nggak kelar-kelar, Teh Novi ngerasanya Agus nggak tahu terima kasih karena udah dibantu kok malah gitu. Sedangkan Agus sendiri juga ngerasanya Teh Novi itu nggak punya harga diri gara-gara nanya-nanya mulu duit donasi. Belum lagi sekarang ada beberapa ahli hukum yang ikut speak up dan ngasih pandangan-pandangan hukum dari kacamatanya mereka. Jujur gue takut lo kalah Teh, udah yuk turunin dikit aja egonya kali ini aja. Masalahnya ini yang ngomong bukan pengacara abal-abal Teh, gue cuman takut lo kalah. Pas kemarin yang ngomong si Gondrong Teh, jujur gue gak terlalu percaya, tapi kali ini kita semua tahu beliau ini pernah menangin kasus ngelawan Sambo CS. Juga Bang Hotman pengacara kelas kakap kalau kata gue mah. Mereka ini nggak mungkin ngomong asal Teh, udah yuk close aja, percuma takutnya ini malah jadi bumerang buat Teteh. Gue yakin lo pasti menang banyak dukungan dari netizen Teh, tapi kalau untuk masalah hukum gue nggak tahu, gue ragu. Tingkat hanya gara-gara membela orang imputan, saya tutup tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Netizen itu udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kalau ada kasus selidiki dulu. Jangan lu main tuntut-tuntut aja, jangan lu main lapor-laporin aja. Lu sama si Agus tuh 11-12. Gua kirain yang teori psikolog itu yang namanya NPD, gua kirain nggak ada, ternyata terbukti di sini ya. Aduh kacau ini. Gus, bisa tidur nggak Gus? Nggak bisa tidur kan lo? Duit diambil, diserang netizen. Kurang baik apa coba Mbak Novi tuh. Mbak Novi cuma minta transparan buat pengeluarannya biar dia tanggung jawab, pertanggungjawabannya biar benar. Makanya jadi orang jangan sok-sok, udah buta sok lu gak. Ini lagi nih kelakuan pengacaranya, bukannya memperbaiki lah malah memperkeruh. Selidiki dulu apa permasalahannya. Kalau lu sebagai pengacara jangan langsung lapor aja. Rasa kan lu diserang sama netizen. Netizen Indonesia itu udah pada cerdas, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Itu lu kate nyari duit 1,5 M itu gampang apa? Mungkin ini pepatah yang cocok disematkan pada kasus Agus Salim. Bak air susu dibelas dengan air tuba. Agus Salim, korban penyiraman air keras di Cengkareng, Jakarta Barat, resmi melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Padahal Pratiwi Novianti menjadi orang yang pertama berinisiatif membantu Agus menggalang donasi untuk pengobatan matanya sendiri. Dengan menggandeng pengacara terkenal Farhad Abbas, Agus melaporkan Pratiwi Novianti atas dugaan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menuturkan Agus telah melaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah pada tanggal 19 Oktober 2024. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Bukan saya nggak mau datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Ya lagi Gus, lu keda-keda aja manusia. Udah dibantuin sama Teh Novi, dapat donasi 1,5 M. Bukan lu gunain yang bener buat operasi mata.
Kalau kentut baik lu bayarin, utang lah lu bayarin, rumah lah lu bayarin. Kan lu tahu itu dapat donasi dari orang. Orang kan taunya dia donasi Tenopi. Ya orang pada nanya, ntar ke depannya, Tenopi si Agus bagaimana matanya? Harus transparan. Kecuali kali lu boleh dapat duit dari hasil kena Gus Suranto, lu mau bagi-bagi keluarga lu, gue terserah, bodo menan. Ninggang-ninggangin nih sekarang. Farhad Abbas ninggalin. Aduh, bagaimana ya, pusing atanya ini. Tenopi lu laporin ke polisi. Ya kan ningin-ninginnya lu kagak dapat apa-apa. Duit ningin-ninginnya udah ditarik ke yayasan. Ninggangnya lu ya telun buat lu duit buat operasi. Ningin-ningin kagak pisan. Agus lu mah lagi salah ada lagi lu jadi manusia. Gua mah ampun. Bilang makasih Gus sama Tenopi. Makasih teh, saya udah dapat sumbangan. Kalau emang lo gak ngerti, minta tolong sama dia. Teh, saya pengen operasi, bagaimana caranya ini? Begitu apa jadi manusia mah. Ade Ari menyebut pelapor selaku korban merasa keberatan dan merasa terancam dengan tuduhan menyelewengkan uang donasi 1,5 miliar. Ada tuduhan ancaman dan fitnah yang menyebutkan seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, tutur Ade. Sementara itu, Pratiwi Novianti sebagai orang yang melaporkan tidak merasa panik dengan laporan Agus, karena dia merasa dirinya telah melakukan hal yang sangat benar. Bersamaan dengan itu, dukungan terus mengalir kepadanya. Di media sosial Instagram pribadinya, Pratiwi Novianti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah mendukungnya selama ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kasus Agus semakin memanas. Kok bisa dari urusan donasi, kemudian urusan podcast, kemudian sampai ke urusan dan laporan polisi gitu ya. Aduh, aku membayangkan ke depannya itu semakin rumit gitu ya. Semakin ya paling tidak orang dua belah pihak harus duduk bersama, harus rendah hati Agus ya, semuanya harus introspeksi diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Harus ada laporan polisi, kamu tuh lagi sakit-sakit loh Gus, kamu harus laporan polisi, harus kesana kemari bolak-balik Gus, kok kamu tuh gampang diprovokasi orang sih gitu loh, gampang diprovokasi orang gitu loh, jangan sampai loh kamu tuh diprovokasi orang. Aduh, aku nggak mau ngomong deh ya kayaknya. Gus kamu tuh gimana toh lele, Agus no yo lele, aduh lele, nggak usah urusan polisian sebenarnya. Gini aja deh Gus, kamu langsung aja bilang kepada Mbak Novi, ngomong baik-baik, mohon maaf, minta maaf ya. Terus enaknya gimana Mbak Novi, ini permasalahannya sudah kayak begini, pasti Mbak Novi nanti memberikan jalan keluarnya kayak begini. Dan kalau misalnya kamu pengen minta duitnya, ya kamu ngomong aja langsung sama Mbak Novi, gini aja Mbak Novi, karena memang saya butuh uang untuk keluarga, untuk ini bla 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 bla. Jadi aku mohon dimaklumi gitu ya. Dan kamu ngomong ke notation, kamu ngomong ke donatur yang sudah menyumbang donasi ke kamu, bahwa diikhlaskan ya untuk misalnya dana itu nggak harus untuk berobat aja, tapi misalnya untuk kekurangan keluarga dan lain sebagainya untuk kebutuhan keluarga. Insya Allah akan menemukan jalan keluarnya. Tapi jangan laporan polisi, cabut laporan polisimu itu, supaya nggak berpanjang bertele-tele, berpanjang-panjang gitu kan. Dan kamu udah sakit, nanti akan semakin sakit. Belum pikiran kamu yang udah dibuat gunjingan netizen sana sini, kamu nanti akan jadi stres. Gak cuman kamu, tapi istrimu, anakmu, dan semuanya, nenek kamu. Ya itu semuanya akan terkena imbasnya Gus. Introspeksi diri Mas Agus ya. Mudah-mudahan kamu cepat diberikan jalan keluar, dan juga untuk Mbak Novi ya, juga diberikan jalan keluar. Kalian berdua bisa menemukan titik temu yang kira-kira tidak merugikan kedua belah pihak. Yang terakhir, Pratiwi Novianti justru tak gentar karena telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menghadapi proses hukum yang dilayangkan Agus.
Dia menjelaskan pihak keluarga Aguslah yang menginginkan uang donasi tersebut dipindahkan ke yayasannya. Ada bukti chatnya juga. Teh, ini kita transfer aja ya, nominalnya 300 juta. Biar dikelola sama yayasan, tanpa ada paksaan, karena itu ada chatnya. Pada saat penyerahan uang 1,5 miliar pun di bank, tanpa ada paksaan sama sekali. Karena dia sendiri yang datang ke bank, Mas Agus yang tanda tangan, jadi ada banyak saksinya sih, terang Teh Novi. Ada rekaman suara bahwa menyerahkan ke yayasan tanpa ada paksaan. Terus ada juga dokter yang merasa keberatan dengan ucapan pelapor karena telah mencemarkan nama rumah sakitnya. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.